Assalamualaikum. Apa kabarnya? Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Apakah kalian rindu sekolah? Aku rindu kalian loh. Kalian yang biasanya terdengar suara tawanya, yang lari-lari. Semoga kita bisa segera ketemu di sekolah lagi ya. Nah, sementara itu untuk mengobati kerinduanku pada kalian, aku akan mencoba membacakan satu cerita tentang ilmuwan. Ilmuwan ini bernama Ibnu Yunus. Tapi sebelum itu aku akan menceritakan bahwa dulu di zaman Abbasiyah, ketika saat itu Islam dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rashid, kita itu berjaya banget loh. Judulnya masa zaman keemasannya ilmu pengetahuan. Pada saat itu dibangunlah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini tempat di mana ilmuwan-ilmuwan berkumpul dan juga mereka mendiskusikan ilmu-ilmu baru. Udah gitu banyak buku-buku ada di sana. Nah, letaknya di Baghdad, salah satu negara yang juga dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Nah, ada juga ini, walaupun ini di Cordoba, di Spanyol, tapi ini masih dalam masa kejayaan Abbasiyah. Tuh. Wah, dia bisa terbang ya. Ingat Abbas bin Firnas? Iya. Lalu juga ada yang menemukan kamera lubang jarum. Ada yang menemukan jam air dan gajah. Jam itu penting loh buat umat Islam karena biar kita tahu kapan waktunya sholat. Dan yang tadi aku mau ceritakan ini adalah Ibnu Yunus. Ibnu Yunus ini bapak astronomi. Kalian tahu tidak apa itu astronomi? Coba siapa yang tahu? Betul. Astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang bintang, matahari, bulan, dan tata surya. Nah, ini dia Bapak Ibnu Yunus. Nih, Bapak Ibnu Yunus lahirnya di Mesir. Masih ingat Mesir? Yang mana ya? Kalian pernah ke Mesir nggak? Udah distempel Mesir belum di paspornya? Karena kan kemarin kita ke Mesir. Iya, pada tahun 950. Nah, dia dikenal sebagai bapak astronomi karena dia yang menemukan dan sering mempelajari tentang bintang-bintang. Dia berasal dari keluarga cukup terpandang, ayahnya juga seorang ilmuwan. Lihat, ada Sphinx dan ada piramid yang letaknya di Mesir. Dari kecil dia sudah berpikir dan suka melihat bintang-bintang di langit. Dan juga ada surat Ar-Rahman ayat 5 di Al-Quran, Allah berkata, Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bergerak sesuai dengan perhitungan yang tepat. Kok bisa ya? Katanya. Bagaimana bisa ya matahari dan bulan itu bergerak dengan perhitungan yang tepat? Tentunya kalian harus berpikir juga, siapa yang mengendalikan itu semua ya? Siapa coba yang mengendalikan matahari, bulan, bumi, bintang-bintang? Betul, yang mengendalikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren banget kan Allah kan? Nah, terus dia dari kecil udah berpikir sampai akhirnya dia dewasa, dia tahu bahwa planet-planet itu bergerak di satu orbit cincin seperti ini, cincin seperti ini. Tuh, dan mereka tidak saling bertabrakan. Masya Allah, keren banget ya ciptaan Allah ya. Nah, terus saking lebarnya orbit ini, bisa-bisa ada kuda raksasa di situ, tapi nggak saling ketemu kudanya. Berarti jarak antara bumi ke Mars mungkin jauh sekali ya. Nah, Bapak Ibnu Yunus juga yang memprediksi kapan terjadinya gerhana. Kalian tahu nggak apa itu gerhana? Gerhana itu ketika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis. Tuh, kita pernah terjadi gerhana. Siapa yang pernah mengalaminya? Waktu itu siang-siang, tapi seperti maghrib. Itu namanya gerhana matahari. Tuh, Masya Allah ya. Sampai sekarang perhitungan Bapak Ibnu Yunus masih terpakai loh. Sampai-sampai saking berharganya ilmunya, Bapak Ibnu Yunus boleh membangun suatu bangunan untuk mengamati pergerakan benda-benda langit ini. Siapa yang tahu namanya? Coba. Apa? Ya, namanya observatorium di Kairo saat itu. Nah,
Kalau di Indonesia punya observatorium nggak ya? Kalian pernah pergi ke sana? Ajak aku ya. Kalau misalnya nanti kita udah selesai dengan di rumah ini, bagaimana kalau kalian ajak mama dan papa untuk ke observatorium mengamati bintang-bintang? Ya, Ibnu Batuta. Ini siapa tadi namanya? Ibnu Yunus. Ibnu Yunus juga memperhitungkan bagaimana muslim itu harus menghadap ke kiblat. Tuh, keren banget ya. Dia memperhitungkan kemana kita harus menghadap kiblat dari berbagai arah di dunia. Misalnya dari Indonesia harus menghadap ke arah barat. Dari tempat lain juga tentunya akan berbeda. Nah, ilmu yang sangat bermanfaat kan untuk kita para muslim ini. Kalian tahu nggak alat ini namanya apa? Apa coba? Digunakan untuk apa? Iya, ini namanya teleskop. Digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Kalian ingin memilikinya? Nanti kita buat ya, kita buat teleskop. Kita bisa melihat benda-benda langit dengan lebih baik dengan alat ini. Tentunya, kalau alatnya yang beneran, wah bisa kita lihat di observatorium. Tapi kalian buat yang pura-pura aja dulu, seakan-akan kita mau jadi astronomer. Ini dia teleskop yang beneran, yang adanya yang besar sekali ada di observatorium. Wah, Masya Allah, benar-benar hebat Bapak ini nih, Ibnu Yunus ini, sampai-sampai nama Ibnu Yunus itu dipakai untuk satu kawah di bulan. Kawah Ibnu Yunus. Selain itu, Bapak Ibnu Yunus juga penemu ini, pendulum. Pendulum ini yang menghitung detik di jam. Kalian ingin nggak seperti ilmuwan-ilmuwan muslim yang pada zaman itu berjaya? Aku pengen dan aku selalu berdoa agar kalian semua bisa bermanfaat untuk umat muslim. Nah, gimana caranya ya supaya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang diridhoi oleh Allah? Ada yang tahu nggak caranya? Benar sih, belajar. Selain belajar, harus apa lagi ya? Harus berdoa. Tuh, tahu doanya? Siapa yang tahu doa ini? Rabbi zidni ilman. Yang suka kita bacakan setiap kita sebelum belajar. Jadi, selain kalian harus rajin belajar, kalian juga harus tetap berdoa. Andalkan Allah dalam setiap langkah kalian belajar. Oke? Nah, sekarang sudah selesai deh cerita aku tentang Ibnu Yunus. Kalian bisa membuat teleskop sama mama dan papa ya. Nanti aku akan berbagi cerita lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Tentunya juga yang bisa mengobati rasa rinduku. Aku mengirimkan pelukan yang hangat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi. Dadah, Assalamualaikum.